Halo, selamat pagi pemirsa, inilah Breaking News Metro TV bersama saya Robert Haryanto. Kami akan menghadirkan informasi mengenai bagaimana jalannya sidang ke-14 dari kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Di mana pada sidang kali ini, tim kuasa hukum akan menghadirkan setidaknya 4 saksi. 3 saksi fakta dan 1 ahli dalam sidang tersebut, di mana tujuan dari kehadiran para saksi adalah untuk meringankan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. 4 saksi setidaknya yang akan dihadirkan dalam sidang kali ini. Yang pertama adalah Edward Omar Syarif, yaitu ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kemudian Juhri, sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Belitung. Ia adalah mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung untuk tahun 2006 dan 2007. Dan sementara itu yang juga dihadirkan adalah Suyanto. Ia adalah sopir yang berasal dari Gantong. Ini adalah supir keluarga Ahok, dan juga Fajrun, teman sekolah dasar Ahok dari Dusun Lenggang. Dan untuk informasi terkini mengenai persiapan sidang yang menurut rencana akan dimulai seperti biasa pada pukul 9 pagi, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, Jan William, langsung dari Gedung Kementerian Pertanian di Jakarta. Jan, bagaimana? Apakah semua pihak yang akan beracara ataupun juga mengikuti sidang sudah hadir di sana? Iya Robert, menurut pemantauan kami, pihak yang akan mengikuti sidang hari ini yang sudah hadir adalah pihak dari penasihat hukum Basuki Cahayapurnama. Kemudian juga tadi 1 orang yang direncanakan menjadi saksi pada sidang ke-14 hari ini juga sudah hadir. Dan tadi kami juga memantau baru saja pihak dari JPU juga sudah hadir memasuki gedung Kementerian Pertanian ini untuk bersama-sama melakukan persiapan menjelang sidang dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Dan hingga saat ini juga berbagai persiapan terus dilakukan. Tadi kami memantau pengamanan juga terus disiagakan. Dan tadi kami juga sempat mendapatkan keterangan dari pihak penasihat hukum Basuki Cahayapurnama. Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Samudra, yang semula direncanakan pada hari ini akan mendengarkan keterangan dari 5 orang saksi. Namun tadi kami mendapat konfirmasi bahwa akan diutamakan sidang kali ini akan mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi fakta terlebih dahulu, yaitu dari Juhri yang merupakan PNS Dinas P&K Kabupaten Belitung, kemudian Suyanto yang merupakan supir dusun Gangse RT 023 Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, dan juga Fajrun yang merupakan teman sekolah dasar Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan nantinya apabila memungkinkan baru akan didengarkan lagi keterangan dari saksi ahli, yaitu Edward Omar Syarif Harits yang merupakan ahli hukum pidana. Keterangan pada sidang kali ini lebih diutamakan pada mendengarkan keterangan dari saksi fakta. Tadi dari pihak penasihat hukum Basuki Cahayapurnama menjelaskan bahwa 3 orang saksi fakta yang akan didengarkan keterangannya pada sidang kali ini akan menjelaskan terkait bagaimana latar belakang atau bagaimana kehidupan Ahok pada saat di Bangka Belitung, karena mereka ini juga merupakan kerabat dekat dari Ahok, jadi mereka tahu bagaimana perjalanan hidup Ahok selama ia di Bangka Belitung, bagaimana hubungannya juga dengan umat muslim. Selain itu juga nanti dari pihak penasihat hukum rencana akan memutarkan video seperti itu terkait pernyataan dari Gus Dur yang menyatakan bahwa tidak masalah bagi masyarakat untuk memilih Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai pemimpin pada saat itu ketika Ahok mencalonkan diri menjadi gubernur Bangka Belitung. Dan saat ini kami juga masih menunggu kehadiran dari saksi lainnya dan juga menunggu kehadiran dari Basuki Cahayapurnama. Dan berikut kami akan putarkan cuplikan atau kutipan pernyataan dari penasihat hukum Basuki Cahayapurnama tadi saat kami mintai keterangan. Apa yang mau diterangkan minta juga? Nah, yang mau diterangkan ini bisa dicermati, minta waktu sebentar untuk beberapa menit saja. Ini nanti yang akan diketahui, akan diterangkan oleh para saksi itu bagaimana kehidupan sehari-hari dari pada Pak Basuki atau Pak Ahok di sana, sehingga jangan sampai dianggap berucap seperti itu dianggap melakukan penistaan atau penodaan agama. Padahal sejak awal dia sudah ada
panduan atau pedoman dalam kehidupannya sehari-hari seperti ini. Coba nih kita lihat nih. Nanti kira-kira yang diterangkan seperti ini ya, supaya nanti tidak keliru atau tidak ditafsirkan lain oleh pihak yang tidak suka. Ini contohnya nih. Bisa. Supaya diterangkan juga. Coba diterangkan juga nanti. Jelas ya. Di sini adalah saat Gus Dur kampanye waktu itu, bahwa Gus Dur mengatakan tidak apa-apa memilih Ahok untuk menjadi gubernur saat di Bangka Belitung. Itu sudah tempo hari, apalagi sekarang, masa sekarang dikatakan nggak boleh. Padahal Gus Dur sendiri sebagai ulama besar, ya, mantan presiden kita, justru menunjukkan dalil-dalilnya seperti apa yang dikemukakan di dalam video ini. Itu. Ya Robert, dari pemantauan kami, persiapan dan juga pengamanan yang dilakukan dari pihak personel pengamanan dan juga dari pihak Kementerian Pertanian ini juga masih sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Pengamanan masih dilakukan dalam 4 ring, yaitu ring 1 di bagian dalam ruang sidang, kemudian ring 2 di luar ruang sidang, ring 3 di sekitar area gedung Kementerian Pertanian, dan ring 4 di jalur-jalur yang menuju ke arah gedung Kementerian Pertanian ini. Dan tadi pemantauan kami, pasukan pengamanan juga terus bersiaga untuk menjaga situasi agar tetap kondusif di sekitar gedung Kementerian Pertanian ini, tempat berlangsungnya sidang, dan juga di area luar gedung Kementerian Pertanian ini juga diperkirakan akan dipadati oleh 2 kubu, yaitu kubu yang kontra dan juga kubu yang pro. Dan kami masih akan memantau bagaimana nanti, apakah Basuki Cahayapurnama sudah tiba atau belum, dan juga dari pihak saksi-saksi lain yang akan dihadirkan apakah sudah akan tiba. Seperti itu kami akan mengabarkan lagi. Untuk sementara demikian Robert, saya kembalikan ke Anda. Ya baik Jan, saat ini memang terdakwa dari Basuki Cahayapurnama sedang dalam perjalanan dari rumahnya di kawasan Jakarta Utara menuju ke gedung Kementerian Pertanian. Lalu saya ingin Anda untuk menjelaskan lebih jauh mengenai peran-peran dari para saksi yang dihadirkan. Suyanto dan juga Fajrul memang merupakan orang yang begitu mengenal dari sosok Ahok, baik dari keluarganya dan juga kesehariannya sejak sekolah dasar. Lalu apa yang kira-kira yang akan didalami dari Juhri, mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung 2006-2007, kira-kira apa yang akan didalami tim kuasa hukum untuk diberikan dalam sidang? Iya, Robert, berdasarkan keterangan dari pihak penasihat hukum Basuki Cahayapurnama nanti, rencananya juga mereka akan menghadirkan atau memutarkan apabila diperkenankan video pada saat Gus Dur, yang kita ketahui adalah ulama dan juga pemuka agama. Nah, pada saat itu Gus Dur hadir dalam kampanye Basuki Cahayapurnama pada saat dirinya mencalonkan diri menjadi gubernur Bangka Belitung, dan saat itu Gus Dur mengeluarkan pernyataan bahwa tidak masalah untuk memilih Ahok sebagai pemimpin meskipun Ahok ini non-muslim, karena yang terpenting adalah bagaimana apakah Ahok bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang baik untuk memimpin warga di Belitung Timur, seperti itu. Nah, nanti rencananya akan dijelaskan terkait kondisi saat itu dan juga bagaimana kehidupan Ahok pada saat di Belitung Timur dan hubungannya juga dengan umat muslim, sehingga pihak penasihat hukum bisa membuktikan dari situ bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak berniat sama sekali untuk menodai agama. Robert. Terima kasih John William atas informasi Anda. Kami tunggu terus informasi terkini langsung dari ruang sidang. Dan saat ini yang kami pantau bahwa Basuki Cahayapurnama sedang dalam perjalanan melewati tol dari kawasan di Jakarta Utara, rumahnya tepatnya di Pantai Mutiara, sedang mengarah ke gedung Kementerian Pertanian yang berada di kawasan Ragunan. Hari ini Ahok akan menjalani sidang ke-14, di mana sidang ke-14 juga merupakan kesempatan kedua bagi tim kuasa hukum untuk dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Pada minggu lalu telah dihadirkan saksi-saksi yang meringankan Ahok, diantaranya adalah kakak kandung Ahok, Andi Analta Amir, Bambang Waluyo Wahab, politisi Partai Golkar, dan juga Eko Cahyono, mantan pasangan Ahok pada saat berkompetisi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, di mana pada sidang ke-13 hakim menolak kesaksian Andi Analta Amir karena sebelumnya telah menghadiri sidang dugaan penodaan agama saat berkunjung ke Kepulauan Seribu. Jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP. Menurut rencana, memang sidang seperti biasa akan dimulai pada pukul 9 pagi, dan saat ini seperti Anda lihat ini adalah gambar real time dan live rombongan dari
terdakwa Basuki Cahayapurnama sedang melewati tol untuk dapat sampai ke ruang persidangan di kawasan Ragunan. Dan untuk membahas mengenai bagaimana kemungkinan yang akan terjadi pada sidang nantinya, saya sudah bergabung bersama dengan narasumber yang hadir di studio Breaking News Metro TV, pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin. Selamat pagi Pak Robert. Iya. Oke, sebelum kami akan bertanya kepada narasumber, mari kita ikuti statement atau pernyataan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Ya, terserah dari penasihat hukum siapa yang dihadirkan, tetapi permintaan majelis itu yang di dalam berkas perkara. Nah, yang di dalam berkas perkara ini ya orang-orang dekat terdakwa seperti itu. Nah, siapa saja nanti kita tunggu. Jadi masih ini bagian dari kelanjutan dari saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. Apa saja Pak yang akan Bapak gali pada hari ini dari saksi-saksi fakta terutama? Nah, kita lihat dia menerangkan apa. Dari menerangkan apa itu kan menimbulkan persoalan, menimbulkan permasalahan, dan itu kalau patut kita tanya, kita tanya. Nah, seperti apa? Nah, sudah barang tentu kita akan menggali dari sisi pembuktian penuntut umum. Kalau dari sisi penasihat hukum pasti kan dari sisi pembelaan. Pak, dari penasihat hukum juga akan menampilkan video kembali, meminta Majelis Hakim untuk menampilkan video pada tahun 2007 yang oleh Yusuf itu bagaimana Pak? Terserah majelis hakim. Tetapi sebaiknya itu nanti dikumpulkan sekalian pas pemeriksaan terdakwa. Menurut Anda itu relevan atau tidak Pak? Masih. Pak, saksi fakta ini kan kebanyakan dari kehidupan Ahok dari yang dulu nih Pak. Ya. Pada saat itu seperti apa Pak? Menurut ini kan maksudnya itu semua saksi fakta pada saat itu. Justru Anda sudah tahu. Dulu. Ya, silakan seperti apa ya? Pak Ali, kalau sampai persidangan kemarin, apa yang dilihat oleh jaksa penuntut umum? Apakah saksi fakta itu menegasikan surat dakwaan jaksa atau seperti apa? Kan kemarin sudah saya bilang sama rekan-rekan bahwa yang pasangan wakil gubernur yang di Babel itu mengevaluasi kenapa dia tidak memperoleh suara terbanyak dalam pilkada di Babel. Kan ada dua masalah disampaikan. Yang satu masalah penggelembungan suara, yang kedua mengatakan Anda selebaran surat Al-Maidah itu. Artinya surat Al-Maidah itu sudah tahu menjadi faktor penyebab, kan seperti itu. Nah, itu kan berarti poinnya dari jaksa seperti itu. Berarti artinya apa? Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, kan seperti itu. Nah, itu rentetan bahwa antara peristiwa yang satu dengan lain ada keterhubungan sedemikian rupa. Nah, itu nanti kita simpulkan semuanya. Yang masuk ke CPU berapa saksi ya Pak? CPU kan sudah selesai. Ya, untuk yang dari PH mengajukan sudah koordinasi berapa saksi? Informasinya ada tiga atau empat. Ya, 3 atau 4 informasinya. Tidak akan ada yang ditolak lagi Pak? Lihat situasinya, lihat nanti seperti apa, kan begitu. Seperti kemarin bukan saya menolak, undang-undang yang menolak. Karena saya tidak tahu kalau yang bersangkutan itu yang pernah hadir di ruangan sidang itu namanya itu gitu loh. Baru setelah duduk dipanggil hakim baru kita tahu loh. Kalau ini kan berarti pernah duduk di sidang. Nah, kalau seperti itu kan tidak boleh. Ya, yang tidak memperbolehkan. Bukan saya nolak. Karena apa, keterangannya tidak ada masalah, cuma undang-undang yang melarang, tidak memperbolehkan. Saya mengingatkan kepada hakim supaya peradilan ini tidak cacat. Itu tujuan saya. Oke? Terima kasih. Nantinya, tim kuasa hukum meminta pemutaran video yang mendukung dari keterangan saksi meringankan, maka tim jaksa penuntut umum tidak akan keberatan. Dan juga poin-poin yang didapatkan dari sidang sebelumnya adalah bahwa keterangan-keterangan mengenai surat Al-Maidah sudah terjadi di event-event atau kejadian-kejadian yang terdahulu, dan itulah yang akan nanti disimpulkan oleh tim jaksa penuntut umum. Tetaplah bersama kami akan kembali dalam Breaking News Metro TV sesaat lagi bersama dengan narasumber Jamin Ginting.